Kalau kita bicara tentang etika moral secara Kristiani, tentu saja nilai-nilai hidup perilaku itu bersumber kepada kebenaran firman. Bagaimana nilai-nilai kekristenan dapat didialogkan dalam konteks masyarakat yang luas sebagai seorang pelayan khusus. Lalu bagaimana seorang pelayan khusus atau bersama-sama dalam komunitas membangun kehidupan yang beretika, bermoral dengan mendialogkan nilai-nilai kekristenan itu dengan perkembangan masyarakat. Di gereja kita juga punya ajaran gereja. Jadi saya juga berharap bahwa para penatua dan diaken atau calon penatua dan diaken juga mempunyai kesempatan waktu membaca gereja kita. Bagaimana bermedsos itu menjadi ruang belajar dan ruang kalau pakai istilah Pak Rudi tadi memberitakan ruang untuk mengajarkan sesuatu yang baik gitu. Beliau tulis begini saya ingin kutip, jangan menghindari tanggung jawab untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Nah, ini etika. Shalom Bapak Ibu dan para sahabat, jumpa lagi dalam podcast seri Bina Pemilihan Penatua dan Diaken. Saya Bevi Matatula selaku host di saat ini. Dan di hari ini kita akan sama-sama berbincang mengenai satu tema, etika moral pelayan khusus GPM. Bersama-sama dengan saya sudah hadir di sini Pendeta Dr. Rudi Rahabeat, juga Pendeta Dr. Nancy Hasper Soisa. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu dan para sahabat, Bapak Rudi dan juga Ibu Nancy merupakan anggota Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku. Bapak Rudi merupakan Wakil Sekretaris Umum MPH Sinode Gereja Protestan Maluku. Bapak Rudi juga aktif dalam menulis artikel, aktif juga dalam membagikan refleksi-refleksi teologis di media sosial, salah satunya YouTube, yang sangat membantu jemaat untuk memahami isu-isu teologis. Ibu Nancy juga demikian. Ibu Nancy adalah anggota Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, tapi juga dosen di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Selain dosen dan juga dalam tanggung jawab sebagai anggota Majelis Pekerja Harian Sinode, Ibu Nancy juga aktif sekali dalam menulis artikel di artikel nasional maupun artikel internasional. Nah, Bapak Ibu, para sahabat, sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal, kita akan sama-sama berdiskusi tentang etika dan moral pelayan khusus, dalam hal ini penatua dan diaken ya Pak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa pentingnya moral dan etika itu dalam kehidupan saat ini, terkhusus bagi pelayan khusus? Mungkin dari Bapak Rudi dulu, silahkan. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Bevi dan juga Ibu Pendeta Nancy, para pemirsa semua. Saya terima kasih sekali ya kesempatan bisa berjumpa dengan jemaat, tetapi juga tentu secara luas masyarakat. Masalah yang menjadi tema kita pada kesempatan ini yaitu mengenai etika dan moral. Saya rasa sesuatu yang sangat penting, bahkan sangat urgen hari ini ya. Di mana-mana terjadi krisis etika, krisis moral. Bukan saja di gereja ya, tetapi juga di masyarakat. Etika moral itu berkaitan dengan perilaku baik dan buruk, pantas dan tidak pantas. Dan kalau kita bicara tentang etika moral secara Kristiani, tentu saja nilai-nilai hidup perilaku itu bersumber kepada kebenaran firman, bersumber kepada apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus tentang hal yang baik, hal yang mesti kita perbaiki dalam perilaku kita sehari-hari, dan secara khusus buat teman-teman pelayan ya, baik penatua diaken, tentu saja masalah etika moral ini menjadi sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik yang sedang melakukannya maupun juga yang akan menjalankan tanggung jawab itu dalam proses pemulihan majelis jemaat atau penatua diaken di periode 2025-2030. Dan saya kira nanti Ibu Nancy bisa memberikan. Dan saya tambahkan saja ya, apa saya tidak mengulang lagi. Jadi etika dan moral ini penting karena kita hidup dalam masyarakat yang majemuk. Tidak semua nilai itu berjalan bersama-sama. Ada karakteristik spesifik ya pada masing-masing komunitas bahkan individual. Nah, di dalam konteks yang majemuk seperti itu, bagaimana
nilai-nilai kekristenan dapat didialogkan dalam konteks masyarakat yang luas sebagai seorang pelayan khusus. Nah, ini penting bagi penatua dan diaken karena tanggung jawab bersama di dalam jemaat itu harus dilakukan dengan melihat konteks masyarakat secara luas. Nah, bagaimana nilai-nilai kekristenan kemudian berdialog dengan nilai-nilai agama yang lain, konteks masyarakat yang luas, juga perkembangan sosial, ya, sehingga itu tetap menjadi panduan bagi pelayanan, tetapi juga kehidupan pribadi, di mana kita tahu para penatua dan diaken bukan hanya bekerja di gereja, tapi juga punya tanggung jawab publik, karena dua hal ini harus berjalan bersama-sama. Ya, itu yang saya bisa tambahkan. Baik, Bapak Ibu, berbicara mengenai etika moral ini berarti memang keduanya sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya dalam konteks saat ini atau mungkin konteks saat masa lalu saja, tapi dalam perkembangan zaman tidak bisa dilepas pisahkan dari kehidupan bermasyarakat, tapi juga kehidupan kita sebagai pelayan. Kehidupan setiap orang yang kemudian akan memberi diri untuk menjadi pelayan, penatua, dan diaken di gereja. Tadi juga Bapak Ibu sempat mention tentang etika Kristen. Bolehkah Bapak Ibu menjelaskan etika moral kekristenan itu dalam pelayanan gereja? Apa standar-standar bagi pelayan ketika itu dikaitkan dengan etika dan moral terkait dengan kekristenan, etika dan moral Kristen? Apa standar-standarnya yang harus diberlakukan oleh seorang pelayan jemaat, pelayan khusus dalam hal ini penatua dan diaken? Ya, kita dulu nih Pak. Baik ya, jadi sebagai seorang pelayan Kristen, ya, bekerja gereja dalam konteks sebagai komunitas Kristen, sudah tentu nilai-nilai Kristiani menjadi standar. Ya. Nah, di dalam kehidupan bergereja secara khusus di GPM, standar-standar nilai itu berasal dari, ya, Alkitab yang kita yakini sebagai panduan utama, kemudian berhubungan dengan tradisi bergereja, ya, yang kita punyai, dan itu memberi secara langsung maupun secara implisit nilai-nilai yang memandu para pelayan khusus di dalam tugas bergereja. Nah, itu dua hal, ya, dan yang paling penting, lalu bagaimana seorang pelayan khusus atau bersama-sama dalam komunitas, ya, membangun kehidupan yang beretika, bermoral, dengan mendialogkan nilai-nilai kekristenan itu dengan perkembangan masyarakat. Sebab ada nilai-nilai universal, tetapi ada nilai-nilai yang bergeser, ya, dan menjadi sesuatu yang dominan pada masa tertentu. Ya. Mungkin di masa sebelumnya ini belum muncul. Ya. Nah, bagaimana relevansi nilai-nilai etika dan moral kekristenan itu diupayakan sehingga pemaknaan nilai kekristenan itu menjadi terus relevan, ya, dan menginspirasi kehidupan bergereja, tetapi juga di dalam kehidupan implikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Mungkin itu saja. Bagaimana menurut Bapak? Ya. Terima kasih Bu Nancy. Jadi sepakat dengan Ibu Nancy tadi bahwa sumber-sumber etika Kristen tentu pertama adalah Alkitab, ya. Saya kira sebagai penatua dan diaken kita akan selalu menjadikan Alkitab sebagai bacaan utama, ya, dalam rangka membentuk karakter etika dan moral itu. Saya juga tambahkan Ibu Nancy, ya, di gereja kita juga punya ajaran gereja. Ya. Jadi saya juga berharap bahwa para penatua dan diaken atau calon penatua dan diaken juga mempunyai kesempatan waktu membaca, ya, dokumen-dokumen gereja kita, ajaran gereja. Karena di dalamnya juga sudah memberikan misalnya pemahaman pandangan pokok tentang Tuhan, tentang siapa manusia, tentang Yesus, tentang Roh Kudus, tentang kehidupan dengan masyarakat, pluralisme dan sebagainya. Nah, saya rasa hal-hal ini yang juga harus menjadi perhatian teman-teman kita semua, ya, termasuk para penatua dan diaken, sehingga perilaku yang ditampilkan, ya, baik di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Tadi Bu Nancy mengatakan bahwa etika itu bukan saja dalam lingkup yang terbatas, tapi juga dalam ruang publik, itu mencerminkan karakter Kristus. Saya kira itu yang kemudian hendaklah terang bercahaya. Artinya bahwa dimanapun kita pergi, apapun pekerjaan kita harus menjadi orang-orang yang buat terang, ya. Karena Kristus mengajarkan hal-hal yang sedemikian.
Dan ketika kita berbicara bahwa sumber dan rujukan etika Kristen adalah Kristus dan Alkitab, maka itulah yang kita hadirkan dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, ya, dalam kehidupan pekerjaan, dan juga dalam pelayanan di gereja, dalam jemaat. Saya kira hal itu yang tentu saja akan menjadi rujukan kita semua, dan kita akan bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan firman sebagai sumber etika. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya, kalau tadi Ibu Nancy mengatakan bahwa untuk membangun kehidupan yang beretika, bermoral, harus ada dialog karena perkembangan dunia terus berjalan dan ada hal-hal yang mungkin di zaman dahulu tidak boleh, sekarang sudah dianggap boleh, sudah dianggap biasa dan sebagainya. Kalau begitu, karena konteks saat ini ada pemahaman, misalnya dulu tidak boleh pelayan bahkan bukan hanya pelayan. Dulu masyarakat biasa tidak boleh bertato misalnya. Tapi dalam perkembangan zaman itu kemudian dilihat sebagai sebuah seni dan akhirnya banyak yang membolehkan. Bagaimana etika dan moral dengan menggunakan nilai-nilai Kristiani melihat itu, melihat perkembangan zaman itu dengan segala nilai yang ada di dalamnya terkait dengan etika dan moral itu, karena banyak yang kemudian sudah menganggap biasa dengan segala alasan-alasan tertentu di dalamnya terkait dengan itu. Misalnya tadi yang saya sampaikan, saya pertanyakan soal bertato atau minum minuman keras, bahkan juga banyak yang kemudian terjadi standar ganda. Misalnya dalam pelayanan di gereja sendiri ada standar ganda semacam begini. Misalnya ada orang yang ingin mencalonkan diri menjadi pelayan khusus penatua dan diaken. Tapi di kehidupan masa lalunya, misalnya dia berselingkuh, dalam hal ini laki-laki, dia berselingkuh. Lalu di masa kini ketika dia mau memberi diri untuk mencalonkan diri untuk menjadi penatua dan diaken, itu dianggap, oh ya sudah, dia laki-laki. Tapi ketika itu terjadi pada perempuan, standar itu berbeda. Oh, dengan masalah yang sama. Mungkin di masa lalu kehidupan yang terkait dengan moral etika itu, perselingkuhan terjadi di masa kini, dia mau memberi diri untuk pelayanan, tapi ketika orang mengetahui masa lalunya, standar yang digunakan kepada perempuan, kepada laki-laki sudah berbeda dengan standar yang digunakan kepada perempuan. Bagaimana itu? Bagaimana gereja menyikapinya? Bagaimana gereja melihat standar ganda yang ada? Sedangkan kita butuh pelayan-pelayan khusus itu yang mau memberi diri. Kadang ada orang-orang yang tidak menerima itu, hanya mau melihat latar belakang tertentu yang mungkin baik, kehidupannya secara pendidikan bagaimana, ekonominya bagaimana, tanpa melihat bahwa ada hal-hal lain selain itu yang kemudian akhirnya menjadi standar ganda itu. Bagaimana Bapak Ibu menyikapi itu? Mungkin untuk itu baik ya, karena Ibu Nancy berbicara ya, kemungkinan cara pandang itu bisa saja ada ya, karena masyarakat punya ekspektasi tentang laki-laki dan perempuan yang beretika dan bermoral itu bisa berbeda-beda. Tetapi di dalam hal ini gereja punya rujukan, dan rujukan itu berbasis pada nilai-nilai kekristenan yang harusnya memiliki sumber-sumber yang valid ya, tentang kesetaraan ya, tentang keadilan, lalu bagaimana secara dengan panduan bergereja melihat bahwa ada hal yang harus difilter ya. Misalnya kalau cara pandang seperti kasus tadi bahwa di dalam hal yang sama tetapi perlakuan berbeda, maka kita harus menempatkan hal itu tidak boleh seperti itu ya kan, karena semua orang harus punya akses yang sama di dalam berpartisipasi atau mengambil bagian dalam kehidupan bergereja sebagai pelayan. Dan karena itu jika kriterianya, aturan-aturan itu harus pun diberlakukan sama ya, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Jadi kalau ada cara pandang seperti itu, maka proses-proses ya pemilihan itu sudah penting ada sosialisasi ya kepada jemaat, edukasi kepada jemaat untuk
melihat cara-cara pandang seperti ini yang harus diperbaharui supaya proses-proses bergereja itu tidak berjalan di atas ketidakadilan. Ya, proses hasilnya kita inginkan baik, prosesnya harus berjalan baik. Dan sebenarnya banyak petunjuk-petunjuk atau panduan dalam gereja yang sebenarnya tidak membenarkan hal itu kan. Jadi kita memang harus melihat semuanya secara adil dan setara. Kita rasa itu ya. Baik. Ya. Bagaimana dengan Bapak Rudi? Ya, kata terakhir tadi Bu Nancy itu penting sekali, bahwa adil dan setara. Adil dan setara. Nah, ketika kita berbicara tentang adil dan setara, tentu saja kita akan kembali lagi kepada apa yang Tuhan Yesus contohkan. Ya. Nah, tadi ada pertanyaan yang agak sensitif ya soal perselingkuhan dan semacam-macam. Itu menarik untuk kita lihat sama-sama ya. Kita kembali kepada Yesus pada saat ada cerita tentang perempuan berzina. Kecenderungan orang untuk cepat menghakimi, termasuk khususnya laki-laki ya. Tapi kita juga tahu cerita itu akhirnya bagaimana. Bahwa kemudian Yesus bertanya, di antara kalian siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Segera lemparkan batu pada perempuan itu. Dan semua orang akhirnya mundur, dan karena tidak ada seorang pun yang tidak berdosa pada saat itu. Dan perempuan itu mengalami pembebasan. Dia kemudian memulai suatu lembaran baru karena dia berjumpa dengan Yesus dan dia disentuh oleh Yesus dan dia mengalami pemulihan. Kita tidak tahu cerita akhirnya seperti apa selanjutnya. Tapi poin yang saya ingin katakan di situ dalam kaitan dengan tadi pertanyaan tadi adalah bahwa mari tempatkanlah semua orang sama, setara, laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, mari kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa, tidak ada seorang pun yang sempurna. Kita hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Dan oleh karena itu, dalam rangka merespons panggilan sebagai penatua dan diaken, kita harus selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan melalui kita dalam kita punya kelemahan. Tetapi Tuhan melayakan kita untuk melayani di gerejanya. Dan oleh karena itu kita menyambutnya dengan iman, bukan dengan kesombongan, karena kita mampu, kita layak, kita bisa, kita hebat. Saya kira kalau itu yang terjadi, maka akan terjadi dominasi. Ya, ada yang merasa lebih hebat dari yang lain. Dalam konteks yang tadi, ada laki-laki merasa lebih hebat dari perempuan. Ya, saya kira Ibu Nancy adalah salah satu contoh yang baik dalam hidup bersama di gereja kita. Konsisten memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan, dan kita sama-sama memperjuangkannya, karena gereja yang setara itu adalah juga yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Pak Ibu. Pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan etika dan moral ini. Kita tahu dalam Alkitab ada syarat-syarat penilik penatua dan diaken. Apakah syarat-syarat itu adalah syarat mutlak bagi seorang penatua dan diaken? Ya, saya kira podcast Pak Ketua Sinode memberikan jawaban yang lebih terang dan terang. Ya, beliau sudah beberapa kali podcast, dan saya berharap Bapak Ibu semua, saudara-saudari juga mengikuti apa yang Pak Ketua Sinode sampaikan. Tetapi yang pasti bahwa dari sisi syarat ya tadi dikatakan oleh Devi, kita tahu bahwa ada syarat administratif dan itu sudah dilewati ya, tahap ini sudah dilewati. Kemudian ada syarat-syarat yang berkaitan dengan paling kurang kalau kita merujuk kepada peraturan pokok tentang persekutuan ada 3. Yang pertama itu komitmen, yang kedua itu berkaitan dengan karakter, dan yang kedua dan ketiga itu berkaitan dengan kompetensi atau kemampuan. Nah, syaratnya komitmen itu kan berkaitan dengan kesediaan untuk menerima panggilan. Ya. Mungkin ada merasa tadi tidak layak, tapi dia berkomitmen karena Tuhan memanggil dia, Tuhan memilih dia mengatakan ini aku Tuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan, ya, kita juga mempunyai standar ataupun kriteria tentang, dan itu bisa kita lihat dalam peraturan kita, bagaimana seorang penatua dan diaken memiliki moralitas yang baik, ya, memiliki keluarga juga yang menopang, ya, juga syarat-syarat yang lain karakter. Tetapi juga kita juga membutuhkan teman-teman penatua dan diaken yang mempunyai kapasitas. Jadi dia terampil untuk misalnya berkhotbah, terampil untuk melakukan fungsi-fungsi penggembalaan ataupun pastoral dan sebagainya. Mungkin kelihatan sangat banyak, tetapi saya yakin bahwa seiring waktu semua diproses, ada proses-proses pembinaan, proses pembekalan, sehingga dapat bertumbuh juga dalam pelayanan. Saya kira itu.
Kalau menurut Ibu Nancy? Saya rasa itu banyak hal sudah disampaikan. Mungkin satu hal penting saja catatan mengenai cara memahami berbagai upaya menata gereja ini di dalam konteks GPM sebagai satu gereja yang besar, di mana upaya menata proses bergereja ini penting sekali sebab kita punya ratusan jemaat ya, sehingga dengan menatanya kita bertanggung jawab untuk memelihara keberlangsungan hidup gereja secara dari aspek organisatoris ya. Kita melihatnya sebagai satu kepentingan yang sangat besar bagaimana menjaga hidup bergereja ini berjalan sehingga proses yang terjadi di satu jemaat ya dengan jemaat lain dia berjalan dengan acuan yang sama. Itu penting untuk memelihara kehidupan bergereja secara bersama-sama. Mungkin itu saja selain banyak hal yang sudah disampaikan. Oke, terima kasih. Sebagai pendeta, Bapak Ibu, sebagai pendeta, kira-kira bolehkah, bisakah Bapak Ibu membagikan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu dan para sahabat di rumah yang menonton podcast ini, bagaimana membangun relasi yang baik antara pelayan, dalam hal ini pendeta tapi juga penatua dan diaken dengan umat, terkait dengan menggunakan pendekatan etis moral ini. Bagaimana membangun relasi itu? Mungkin Meta dulu. Silahkan Ibu. Sebenarnya hal ini tidak terlalu sulit sebab kita sudah hidup di dalam gereja, dalam persekutuan ya, sehingga nilai-nilai itu sebenarnya sudah terinternalisasi ya. Nilai persekutuan misalnya itu menjadi nilai yang sangat penting di dalam tugas sebagai penatua dan diaken ya, mengembangkan etika dan moral. Bagaimana memahami persekutuan secara di dalam perspektif Kristen. Jika itu sudah kita pahami, maka tugas-tugas ini akan terdampak oleh pemahaman itu ya. Persekutuan itu misalnya persekutuan yang tidak mengenal batasan usia ya kan, orang tua, anak-anak di dalam gereja dan hidup harus dipandang semuanya berharga, bernilai ya, diperlakukan dengan penuh hormat satu terhadap yang lain tanpa mengenal latar belakang suku ya, atau status sosial dan ekonomi. Jika itu dipahami benar-benar, diinternalisasi baik ya, kita serap itu dengan baik, maka tugas-tugas itu dia akan teraktualisasi. Sebab etika moral itu dia berhubungan dengan karakter. Nah, karakter itu hanya bisa dimiliki sebagai satu yang berkelanjutan jika sudah dipraktekkan berulang-ulang menjadi satu kebiasaan, tapi kebiasaan bukan karena ikut-ikutan, tapi kebiasaan berdasar pada kesadaran ya. Kesadaran tentang ini nilai-nilai utama di dalam kehidupan yang diajarkan Kristus kepada kita. Selain daripada persekutuan, ada pelayanan ya. Jika nilai-nilai itu sudah kita praktekkan, maka itu akan berdampak bagi pelayanan ya, bagi tugas-tugas maksudnya sebagai penatua diaken yang beretika. Sebab nilai itu akan memandu orang untuk melihat apapun tantangan tugas pelayanan itu dalam perspektif yang sedemikian. Kalau itu bisa, saya yakin itu bisa. Makanya tugas-tugas ini mungkin akan dilihat satu sisi sebagai satu tanggung jawab lebih, tapi pada pihak lain penatua dan tugas ini harus dilihat sebagai keberlanjutan daripada proses pertumbuhan iman seseorang. Dan kalau itu dilihat secara baik, maka tanggung jawab sebagai penatua dan diaken yang beretika dan bermoral ini harus dilihat sebagai kesempatan untuk memperluas, mengembangkan ya, kehidupan dari diri sendiri yang kemudian karena tugas-tugas itu berjumpa, bersinggungan dengan umat ya, bersinggungan dengan tugas-tugas gereja ke ruang publik, maka itu bisa teraplikasi lebih luas gitu. Jadi dilihat secara positif dan transformatif ya. Itu menurut saya. Iya. Baik, Bapak Rudi. Saya tambahkan, kalau kita bicara soal interaksi relasi, saya kira yang lebih prinsip di situ juga adalah dalam diri setiap orang itu semacam ada peperangan antara yang baik dan yang buruk, ya. Jadi ada kecenderungan secara manusiawi, ya. Di satu sisi ada keinginan untuk melakukan hal yang baik, itu kita harapkan. Tetapi sebagai manusia yang berdosa juga kecenderungan untuk melakukan hal yang buruk atau yang jahat itu juga ada. Ya, itu pertarungan yang terjadi terus-menerus dalam diri siapa saja ya. Misalnya, saya sederhanakan saja, misalnya kecenderungan untuk menyombongkan diri. Ya, saya kira
beberapa waktu yang lalu materi pembinaan jemaat kita juga menekankan hal itu. Nah, bagaimana seorang pelayan, seorang penatua dia akan merasa diri lebih hebat dari temannya yang lain? Itu menjadi penghalang untuk relasi tadi, untuk hubungan ya. Nah, sebaliknya, ketika kita selalu belajar untuk merendahkan diri dan merasa bahwa kita membutuhkan orang lain, maka di situ komunikasi, relasi akan terus kita bangun. Jadi keterbukaan untuk saling belajar, ya, untuk mendengar. Saya rasa hal ini sesuatu yang juga dibutuhkan hari ini, bahwa para pelayan, baik calon penatua diaken juga merasa bahwa dia perlu terus belajar, baik dari firman Allah, tapi juga tadi Ibu Nancy mengatakan interaksi dengan berbagai pihak, ya, sehingga kemudian kita semua mengalami pertumbuhan, ya. Jadi hal-hal yang baik yang kita rawat, karena dengan pergaulan yang baik akan menghasilkan hal yang baik juga, ya. Tapi sebaliknya kalau kita membiarkan diri kita hidup dalam hal-hal yang buruk, kita semakin hari semakin jauh dari firman, dan apa yang bisa kita teladankan kepada orang lain, apalagi sebagai pelayan, ya. Tidak menjadi pelayan, jadi penatua diaken, termasuk menjadi pendeta, ya. Pasti yang pertama menjadi teladan dalam kata-kata, ya, dalam perbuatan kita setiap hari. Saya kira itu ya, itu saja. Ya, Bapak Ibu dan para sahabat, kalau tadi kita berbicara mengenai etika moral pelayan khusus, sekarang kita akan menggali lagi kaitannya dengan media sosial, Bapak Ibu. Di tengah perkembangan teknologi digitalisasi saat ini, orang sudah dengan mudah membangun jejaring, bisa dengan mudah bersosialisasi, berinteraksi secara online dengan tidak terbatas pada ruang dan waktu, tentu saja melalui media sosial. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang pasti punya setidaknya satu platform media sosial untuk bisa melakukan komunikasi. Tadi juga sudah saya sebutkan bahwa Bapak Ibu cukup aktif menggunakan media sosial untuk membagikan tulisan dan lain-lain. Artinya media sosial bukan lagi sesuatu yang harus dihindari tengah perkembangan zaman ini. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ada batasan-batasan khusus yang harus dipatuhi oleh seorang pelayan, penatua dan diaken dan pendeta tentu saja, terkait media sosial itu dengan menggunakan pendekatan etis dan moral ini? Tapi sebelum itu, apakah dasar iman Kristen mengenai penggunaan media sosial ini? Bolehkah Bapak Ibu menjelaskan kepada Bapak Ibu dan para sahabat semua di rumah? Ya, sebenarnya bicara dasar itu cara tentang komunikasi, ya. Kalau dulu Yesus kan belum ada media sosial, ya, belum ada internet, tetapi bahwa ada banyak saluran yang digunakan untuk menyampaikan kabar baik. Nah, sekarang perubahan, sudah ada platform media digital, ya kita gunakan untuk kepentingan kabar baik. Nah, begini. Saya mau baca satu status ya dari Pak Pendeta Brury Hendricks, ya, mantan Ketua Sinode. Beliau sekarang main di TikTok. Coba bayangkan, ya, Pak Brury sudah 70 tahun lebih, tapi beliau main di TikTok yang itu segmennya para remaja, ya. Beliau tulis begini, ya, saya ingin kutip, ya, jangan menghindari tanggung jawab untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Nah, ini etika. Jadi jangan menghindari tanggung jawab untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Nah, ini kontennya. Tetapi untuk menyampaikan konten ini kan harus ada kanalnya, salurannya. Dan Pak Brury menggunakan TikTok, ya. Nah, mungkin ya juga saluran yang lain, YouTube, ya, termasuk WhatsApp. Nah, kita ikuti juga Pak John Roles ini, mantan Ketua Sinode, rutin setiap hari beliau membagi. Pak Ketua Sinode juga dengan putih kata, ya, itu menunjukkan bahwa para pelayan tidak bisa lagi menghindari hal seperti itu. Kalau kita tracking ke belakang sedikit, ya, tahun lalu kita punya tema pembinaan transformasi digital. Nah, kita sekarang juga Pendeta Mario Panjarunia, Kepala Bagian Media Center, dan teman-teman di Media Center GPM itu mengambil segmen itu untuk pemberitaan kabar baik. Dan kita bersyukur, ya, Bapak Ibu, bahwa kesadaran itu juga merata di jemaat-jemaat, apalagi yang terbuka akses internetnya. Media Center ada di mana-mana di jemaat-jemaat di GPM tadi. Bagaimana di warga jemaat juga. Jadi kita tidak bisa pasif, ya, hari ini, ya. Tentu ada standar, tentu ada koridor, ya. Sebenarnya yang pertama sekali tentu hati nurani, ya. Sumber etika, kendali etika itu kan hati nurani. Lalu dia sendiri sudah tahu apa yang harus dia sampaikan, apa yang dia tahan. Jadi saring dulu baru sharing, istilahnya gitu kan. Jadi bagaimana itu tapi saya sendiri merasa bahwa gereja sudah menjadi bagian dari masyarakat perubahan, dan kita akan menggunakannya tentu dengan bingkai-bingkai. Nanti Ibu Nancy tambahkan, tapi setahu saya
sampai hari ini GPM sendiri memang belum membuat satu regulasi khusus yang mengatur soal batasan-batasan itu. Tetapi tanpa itu pun, Bapak Ibu, saya rasa dengan standar etika yang kita punya, kita tahu apa yang baik harus kita sampaikan, apa yang tidak baik harus kita tahan. Saya kira itu yang mesti kesempatan ini harus digunakan. Sekali lagi, kita menggunakan media apapun, semuanya semata-mata untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Saya kira itu. Ya, bagaimana Ibu Nancy? Ya, mungkin saya tambahkan bahwa memang media sosial dia sudah mengglobal. Betapapun demikian kan akses terhadap itu pun tidak sama ya. Jadi ada kesenjangan dalam masyarakat mengenai aksesnya dan juga kepemilikannya, fasilitas-fasilitas untuk bermedsos itu, sehingga kalau kita perhatikan di masyarakat kita tidak semuanya merata memiliki kesempatan, dan juga karena kesempatan itu terbatas, edukasi terhadapnya juga pun pasti tidak merata untuk sementara, dan kita masih melihat perkembangan ini terus ke depan. Ruang ini ya memang harus penting untuk menjadi ruang pendidikan ya. Jadi bagaimana bermedsos itu menjadi ruang belajar ya, dan ruang kalau pakai istilah Pak Rudi tadi memberitakan ya, ruang untuk mengajarkan sesuatu yang baik gitu. Jadi bagi kami itu penting ya untuk dimanfaatkan, tetapi juga kita terbuka bahwa ada orang suka sekali menggunakannya, tapi ada juga yang mungkin lebih suka mengamati, mempelajari tanpa terlalu banyak posting ya, dan itu harus menjadi satu ruang di mana terbuka kepada pilihan setiap orang untuk menggunakannya. Tetapi kita sudah tahu juga bahwa media sosial ini penting di dalam upaya jejaring ya, upaya kolaborasi, upaya untuk menyampaikan sesuatu, berkomunikasi dengan menjangkau orang ya, kelompok dengan lebih luas. Karena itu memang ini harus penting diperhatikan supaya kalau kita mau memakainya, kita pakai untuk satu kepentingan yang sudah kita pikirkan sebelumnya, untuk pemberdayaan ya, untuk edukasi ya, untuk menjalin persahabatan ya, mengembangkan jalinan-jalinan persaudaraan ya, hal-hal yang membantu sosial itu sendiri, masyarakat secara sosial benar-benar menjadikan proses sosial itu sebagai proses yang mengembangkan kehidupan bersama, peradaban yang lebih baik. Bukan justru terbalik toh, bukan terbalik, media sosialnya begitu mengglobal, tapi ya peradaban kita justru terkikis hal-hal baik, dan yang muncul justru hal-hal yang tidak baik. Itu ya. Jadi memang gereja sendiri belum ada regulasi khusus untuk itu, tapi saya tertarik dengan kata yang digunakan oleh Bapak Pendeta Rudi, saring dulu baru sharing. Jadi kalau mau bermedia sosial, penting sekali kita menyaring apakah ini baik atau tidak, apakah ini sesuai dengan batasan-batasan usia atau tidak. Karena sekarang penggunaan media sosial bukan hanya orang tua, anak-anak di bawah umur pun menggunakan. Jadi kalau kita tidak bisa menyaring dengan baik, kemudian sharing semua itu, lalu tidak, anak-anak yang melihatnya tidak bisa menangkapnya dengan baik, tidak bisa kemudian akhirnya menerima sesuatu insight yang baik dari apa yang kita bagi. Ya, terima kasih sekali Bapak Pendeta Rudi juga Ibu Nancy untuk sharing-sharing bersama di saat ini terkait etika moral dan juga bagaimana itu semua dengan kaitannya dengan media sosial. Setidaknya saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kehidupan beretika dan bermoral itu sungguh sangat penting bagi seorang pelayan, dan seharusnya kehidupan itu berakar dalam firman Tuhan, berakar dari firman Tuhan dan teladan Yesus Kristus, supaya kemudian kehidupan yang demikian dapat diwujudkan dalam kehidupan bersama dengan para pelayan, tapi juga dengan umat. Dan saya mau memberikan satu firman Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam kitab Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Maka biarlah hidup seorang pelayan dapat mencerminkan kebaikan, supaya kemudian orang yang melihat bisa memuliakan Bapa kita yang di sorga. Terima kasih banyak Bapak Rudi, Ibu Nancy. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu para sahabat di rumah. Kiranya seri Bina
pemilihan penatua dan diaken ini dapat memberikan pemahaman yang baik bagi seluruh proses pemilihan, pembinaan, dan juga pelayanan Bapak Ibu semua selaku penatua dan diaken. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.